Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Berliana Firdausi Nuzula, kelas B, Prodi Perbankan Syariah dengan NIM 2410800225. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Matematika Ekonomi, yakni tugas UAS. Saya akan menerangkan tentang penerapan diferensial fungsi sederhana. Yang pertama ini penerapan ekonomi. Penerapan ekonomi ini ada 3 macam. Yang pertama, elastisitas. Yang kedua, konsep marginal. Dan yang ketiga, analisis keuntungan maksimum. Yang pertama, yakni elastisitas. Elastisitas di sini berisikan tentang permintaan, penawaran, dan produksi. Yang kedua, yakni konsep marginal. Konsep marginal di sini berisi tentang biaya marginal, penerimaan marginal, utilitas marginal, produk marginal, konsumsi marginal, dan tabungan marginal. Dan yang ketiga yakni analisis keuntungan maksimum. Yang pertama yakni elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan merupakan suatu koefisien yang menjelaskan besarnya perubahan jumlah barang yang diminta akibat adanya perubahan harga. Jika fungsi permintaannya dinyatakan dengan QD sama dengan F dalam kurung P, maka elastisitas permintaannya eta D sama dengan D Q besar pangkat D kecil per D P besar dikali P per Q besar D kecil, di mana D Q besar D kecil per D P besar tak lain adalah Q aksen D atau F aksen P. Selanjutnya yakni permintaan suatu barang itu dikatakan bersifat elastik apabila dalam kurung eta D lebih dari 1. Permintaan akan suatu barang dikatakan bersifat elastik uniter jika eta D sama dengan 1. Permintaan suatu barang dikatakan bersifat inelastik jika eta D kurang dari 1. Barang yang permintaannya elastik mengisyaratkan bahwa jika harga barang tersebut berupa sebesar presentase tertentu, maka permintaan terhadapnya akan berubah secara berlawanan arah dengan presentase yang lebih besar daripada presentase perubahan harga. Selanjutnya yakni elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran adalah suatu koefisien yang menjelaskan besarnya perubahan jumlah barang yang ditawarkan akibat adanya perubahan harga. Jika fungsi penawarannya dinyatakan dengan QS per F dalam kurung P, maka elastisitas penawarannya adalah eta S sama dengan DQS per D P besar dikali P besar per Q besar S, di mana DQ besar S per D P besar tak lain adalah Q aksen S atau F aksen P. Penawaran suatu barang dikatakan bersifat elastik apabila eta S lebih dari 1. Penawaran akan suatu barang dikatakan bersifat elastik uniter jika eta S sama dengan 1. Penawaran akan suatu barang dikatakan bersifat inelastik apabila eta S kurang dari 1. Barang yang penawarannya inelastik mengisyaratkan bahwa jika harga barang tersebut berupa sebesar persentase tertentu, maka penawarannya berubah searah dengan persentase yang lebih kecil daripada persentase perubahan harganya. Selanjutnya yakni biaya marginal. Biaya marginal ialah biaya tambahan yang dikeluarkan untuk menghasilkan satu unit tambahan produk. Jika suatu fungsi biaya total dinyatakan dengan C besar sama dengan F dalam kurung Q, di mana C adalah biaya total dan Q melambangkan jumlah produk, maka biaya marginalnya adalah MC sama dengan C aksen sama dengan DQ besar per D C besar, MC minimum jika C aksennya sama dengan 0. Selanjutnya yakni penerimaan marginal. Penerimaan marginal adalah penerimaan tambahan yang diperoleh berkenaan bertambahnya satu unit keluaran produk yang diproduksi atau terjual. Jika fungsi penerimaan total dinyatakan dengan R besar sama dengan F
dalam kurung Q, di mana R besar melambangkan penerimaan total dan Q besar adalah jumlah keluaran, maka penerimaan marginalnya adalah MR sama dengan R aksen sama dengan DQ besar per DR besar. R maksimum jika MR sama dengan 0. Selanjutnya yakni utilitas marginal. Utilitas marginal atau disingkat sebagai MU atau MU ialah utilitas tambahan yang diperoleh dari setiap unit barang yang dikonsumsi. Fungsi utilitas total itu dinyatakan dengan U besar sama dengan FQ aksen, di mana U melambangkan utilitas total dan Q adalah jumlah barang yang dikonsumsi. Maka utilitas marginalnya adalah MU sama dengan U aksen sama dengan DU besar per DQ besar. U maksimum jika MU tersebut sama dengan 0. Selanjutnya yakni analisis keuntungan maksimum. Analisis keuntungan maksimum ini tingkat produksi yang memberikan suatu keuntungan maksimum atau menimbulkan kerugian maksimum dapat disidik dengan pendekatan diferensial. Baik penerimaan total atau R besar atau biaya total itu C besar sama-sama merupakan fungsi dari jumlah keluaran yang dihasilkan atau terjual yang dilambangkan dengan Q besar. Maka dapat dibuat suatu fungsi baru, yaitu fungsi keuntungan yang dilambangkan dengan N kecil. Nilai ekstrim atau nilai optimum dapat ditentukan dengan cara menetapkan derivatif pertamanya sama dengan 0. Jadi derivatif pertamanya itu ditetapkannya dengan 0. Selanjutnya yakni lanjutan dari analisis keuntungan maksimum, yakni Pi sama dengan R min C sama dengan R dalam kurung Q besar min C dalam kurung Q besar sama dengan F dalam kurung Q besar. Pi optimum jika Pi pangkat 1 sama dengan F pangkat 1 dalam kurung Q sama dengan D kali Pi per D kali Q sama dengan 0. Karena Pi sama dengan R min C, maka Pi pangkat 1 sama dengan R pangkat 1 min C pangkat 1 sama dengan MR besar min MC besar. Berarti pada Pi optimumnya Pi pangkat 1 sama dengan 0, yakni MR min MC sama dengan 0 atau MR sama dengan MC. Untuk mengetahui apakah Pi pangkat 1 sama dengan 0 mencerminkan keuntungan maksimum ataukah justru kerugian maksimum, perlu diuji melalui derivatif kedua fungsi Pi tersebut. Pi sama dengan cara Pi sama dengan R min C sama dengan F dalam kurung Q. Pi optimum apabila Pi pangkat 1 sama dengan 0 atau MR sama dengan MC jika Pi aksen kurang dari 0, maka Pi maksimum sama dengan keuntungan maksimum. Jika Pi aksen lebih dari 0, maka Pi minimum sama dengan kerugian maksimum. Sekian yang dapat saya jelaskan, kurang lebih mohon maaf apabila banyak salah-salah dalam penyebutan atau salah dalam tutur bahasanya. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.